Heyo, halo semuanya, welcome to our video. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan hasil belajar dengan anggota kelompok 2 sebagai berikut. Dalam materi pembahasan hasil belajar, terdapat beberapa poin yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian hasil belajar. Menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar dapat disimpulkan sebagai perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu interaksi tindak belajar dan mengajar, yang berupa hasil belajar intelektual, strategi kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. 2. Fungsi hasil belajar. Di sini ada beberapa fungsi dari hasil belajar. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan konseling. Dan yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. 3. Tujuan hasil belajar. Tujuan hasil belajar merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Untuk mengetahui seberapa jauh pengalaman belajar yang telah dimiliki siswa, dilakukan pengukuran tingkat pencapaian siswa untuk perbaikan proses belajar mengajar berikutnya. 4. Prinsip hasil belajar. Hasil belajar dari Benjamin S. Bloom secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama, ranah kognitif, yang kedua, ranah afektif, dan yang ketiga, ranah psikomotor. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual seseorang. Hasil belajar kognitif melibatkan siswa ke dalam proses berpikir seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkaitan dengan kemampuan yang berkenaan dengan sikap, nilai, perasaan, dan emosi. Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan yang menyangkut gerakan-gerakan otot. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari kesehatan, intelijensi dan bakat, minat dan motivasi, serta cara belajar. Dan faktor ekstern terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. 6. Penilaian hasil belajar. Menurut Darsono, pengumpulan hasil informasi hasil belajar dapat ditempuh melalui 2 cara. Yang pertama, teknik tes. Biasanya dilakukan di sekolah pada akhir tahun ajaran atau semester. Menurut polanya, tes dibagi menjadi 3, yaitu tes objektif, tes jawaban singkat, dan tes uraian. Yang kedua, teknik non-tes. Dilakukan dengan observasi, wawancara, dan angket. Teknik non-tes lebih banyak digunakan untuk mengungkap kemampuan psikomotorik dan hasil belajar yang efektif. 7. Penilaian hasil belajar berpikir kritis dan kreatif. Kecakapan yang menjadi kebutuhan dasar seseorang diantaranya adalah kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi. Kemampuan-kemampuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang berkualitas dengan memadukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan komunikasi sebagai penilaian hasil belajar. Berpikir kritis. Menurut Robert Ennis, berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan yang mestinya dipercaya atau dilakukan. Menurut Ennis dan Norris, yang mencakup tahapan berpikir kritis yaitu tahap klarifikasi elementer, yaitu memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Tahap dukungan dasar, yaitu mempertimbangkan kredibilitas sumber dan melakukan pertimbangan observasi. Tahap penarikan kesimpulan, yaitu melakukan dan mempertimbangkan dedukasi, induksi, dan nilai keputusan. Tahap klarifikasi lanjut, yaitu mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan definisi serta mengidentifikasi asumsi. Tahap strategi dan taktik, yaitu menentukan suatu tindakan dan berinteraksi dengan orang lain.
Berpikir kreatif. Menurut Sudarman, kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan yang menyebabkan seorang individu dapat melahirkan suatu ide atau gagasan baru atau gagasan kreatif mengenai sesuatu hal. Menurut Cotton, kemampuan berpikir kreatif dapat dicirikan dengan 4 komponen, yaitu fluensi atau kelancaran, yaitu memiliki banyak ide atau gagasan dalam berbagai kategori permasalahan atau pertanyaan. Flexibility atau keluasan, yaitu memiliki ide atau gagasan yang bermacam-macam. Originality atau keaslian, yaitu memiliki ide atau gagasan baru yang dapat menjadi pemecah masalah. Dan elaboration atau elaborasi, yaitu memiliki kemampuan mengembangkan ide atau gagasan yang digunakan sebagai pemecah masalah secara terperinci.